Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Andika Indra Mustaqim pada dalam kanal YouTube 100% Authentic by Dr. Andika Indra Mustaqim. Kali ini saya akan mendiskusikan tentang why Zohran Mamdani win. Bagaimana seorang kandidat progresif di menang, gitu kan, menang di pemilu wali kota New York di negara bagian New York, Amerika Serikat. Zohran Mamdani adalah seorang politisi muda. Dia mengklaim dirinya seorang demokratik sosialis, seorang politisi yang ya bisa dikatakan sangat bersinar sejak tahun 2024 akhir hingga awal 2026, terus berkembang dengan berbasis kepada media sosial dan berbasis kepada komunitas. Tetapi saya akan melihat bagaimana sih kemenangan si Zohran Mamdani dalam pemilu wali kota tersebut dalam perspektif naratif warfare strategy. Umumnya ini merupakan suatu perang narasi yang biasanya digunakan dalam perspektif geopolitik. Mungkin nanti kapan-kapan saya akan menjelaskan naratif warfare strategy dalam pendekatan yang lebih komunikasi geopolitik ya, bukan komunikasi politik seperti ini. Karena ini kan masih dalam ranah public opinion, masih dalam ranah opini publik bagaimana si Mamdani itu memenangkan sebuah pemilu wali kota itu dengan pendekatan naratif warfare strategy. Sekarang kita lihat slide yang pertama. Ini kan menunjukkan bagaimana teman-teman melihat gambarnya, saya ambil ini dari Twitter, dari X-nya Mamdani, bagaimana dia dikelilingi oleh media atau tim medianya gitu kan, tim medianya, tim medsosnya, kemudian dia menggunakan celemek gitu kan, celemek penutup penutup apa namanya, penutup penutup baju untuk para waiter dan waitress yang di Amerika gitu kan, dia menghidangkan makanan kepada para pendukungnya gitu. Saya nggak tahu itu makanan apa, sepertinya makanan burger ya. Dia menggunakan topi khas dari restoran tersebut gitu kan. Kita melihat bagaimana dia itu ada banyak fotografer, ya kan, ada orang yang motret dan lain sebagainya. Itu kan menunjukkan bahwa dia melakukan suatu kegiatan yang memang terstruktur dengan baik gitu kan, dengan tujuan untuk menghasilkan suatu narasi. Tujuannya untuk berperang dengan siapa? Berperang dengan musuh-musuhnya agar musuhnya kalah dan dia bisa menang. Itu adalah tujuan utamanya. Apa itu naratif warfare strategy? Saya ambil dari Artem Kochenov di tahun 2024. Dia mendefinisikan naratif warfare itu sebagai strategi use narrative to influence public opinion. Jadi ini merupakan strategi yang digunakan dengan cara menggunakan narasi untuk mempengaruhi opini publik and support particular agenda or goals. Jadi atau mendukung dan mendukung agenda khusus ataupun tujuan-tujuan khusus. Konsepsi ini umumnya dissemination consistent convincing story portray event issue individual in way aligned with desired outcome. Jadi ini berkaitan dengan peristiwa misalnya perang gitu kan. Bisa juga berkaitan dengan isu tertentu misalnya politik, perang dagang dan lain sebagainya, bisa terkait dengan individu. Tetapi dalam hal ini kita lihat kaitannya kepada individu yaitu si Zohran Mamdani. Seperti diungkapkan Livingston, Nasela, dan Coley pada 2019, naratif warfare capture broader strategic context of legitimasi dan interpretation. Jadi upaya upaya Zohran itu, kita lihat dari teori ini adalah upaya untuk membangun legitimasi. Okay? Legitimasi and interpretation. Itu legitimasi. Apakah Zohran seorang pemimpin yang mampu memimpin New York? Belum tentu. Dia tidak memiliki pengalaman hal itu. Ya kan? Dia bukan wali kota New York sebelumnya. Dia juga bukan politisi yang memiliki jangka waktu kinerja yang cukup panjang. Tetapi dengan perang strategi warfare naratif tersebut, Mamdani berusaha untuk membangun legitimasi bahwa dia itu memang mampu, dia itu memang layak dipilih. Caranya gimana? Caranya itulah yang menjadi hal yang penting. Caranya gimana? Ya kan? Caranya itu adalah bagaimana dia menunjukkan dirinya bahwa dia adalah orang yang legitimate, dia orang yang mampu. Yang pertama itu adalah legitimate, itu dia membangun aliansi.
Titik. Legitimasi nggak akan bakal digapai tanpa adanya aliansi yang kuat. Aliansi dengan siapa? Ya aliansi dengan politik progresifnya dia. Aliansi dengan kelompok-kelompok demokrat sosialisnya dia. Dia tidak bisa membangun aliansi dengan pendukungnya Barack Obama, Michelle Obama, pendukungnya Hillary Clinton, dan lain sebagainya. Karena itu merupakan elit-elit di Partai Demokrat. Dia membangun aliansi itu dengan kubu-kubu dengan kubu-kubu progresif, kubu-kubu sosialis demokrat yang memang berbasis kepada jaringan akar rumput, jaringan di masyarakat gitu kan. Jadi dia membangun aliansi. Legitimasi itu bisa diraih dengan aliansi yang bagus. Tanpa aliansi di dalam politik maka itu nonsens. Kubu independen pun seperti Cumo itu, Andri Cumo, dia seorang mantan gubernur New York, yang mantan petinggi pejabat di New York saja, dia cuma membangun aliansi dengan Donald Trump, dia membangun aliansi dengan PAC, lembaga donor untuk Partai Republik. Demikian itu aliansi. Politik tanpa aliansi is nonsense. Politik tanpa aliansi itu one way, no way. Tidak ada jalan dalam politik tanpa adanya aliansi. Selain aliansi, apa lagi yang bisa dibangun? Karena dengan aliansi itu bisa menunjukkan identitas dia itu kelompoknya siapa, dia itu orang yang berpihak ke siapa, dia itu donaturnya siapa, dia itu kelompoknya siapa, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan aliansi. Legitimasi itu juga bisa dibangun, ya kan? Bisa dikonstruksi dengan cara membuat kebijakan, policy. Caranya gimana polisinya yang Mamdani itu? Caranya seperti apa? Cara polisi yang diungkap, yang dihasilkan oleh Mamdani itu kan dalam beberapa kajian yang saya lakukan, baik saya pernah mengedit naskah dan berita tentang Mamdani ataupun saya menulis artikel tentang Mamdani, itu menunjukkan bahwa Mamdani itu membuat kebijakan-kebijakan yang selalu dekat untuk rakyat, dan kebijakan itu selalu dirasakan masyarakat, dan kebijakan selalu di dirasakan masyarakat, dan itu kebijakan-kebijakan yang memang ya memang dibutuhkan oleh masyarakat New York. Dia tidak membuat kebijakan yang ngawang-ngawang jauh ke angkasa, dia tidak berbicara bagaimana mengirimkan orang ke Mars, bagi membangun koloni Mars, tidak terlalu jauh. Dia hanya berpikir tentang makanan, dia berpikir tentang tempat tinggal, dia berpikir how to move, bagaimana orang itu berpindah dari satu tempat ke lain, itu transportasi umum. Paham ya? Bagaimana kebijakan-kebijakan itu yang dekat dengan masyarakat itu mampu mengubah persepsi masyarakat tentang dia. Akhirnya kita bisa terwujud. Tak pernah. Hal yang tidak perlu ketinggalan adalah komitmen. Politik adalah suatu hal yang berkaitan dengan komitmen. Komitmen itu bukan hanya sekedar janji, bukan hanya sekedar retorika yang berbusa-busa pada kampanye, tidak. Komitmen adalah upaya menunjukkan dirinya itu siapa, untuk menunjukkan bahwa dia apa yang akan dia lakukan itu apa saja, apa yang akan dia lakukan itu memang untuk masyarakatnya, apa yang dia lakukan itu bukan hanya berkaitan dengan oh itu lagi, oh kebijakan ini lagi pengulangan, repetisi dan lain sebagainya. Komitmen adalah menunjukkan bahwa dia memang mau melakukan itu, dan ketika orang yang punya komitmen, risikonya itu mundur ketika kebijakan ataupun janjinya itu tidak berbeda dengan kita, ya kan, di masyarakat kita, di mana ketika orang berjanji tidak dilaksanakan, ya udah diam aja, masyarakat pun akan lupa dan lain sebagainya. Orang akan terjadi pembiaran yang terus berulang. Akhirnya legitimasi pun hancur, padahal legitimasi itu adalah hal yang utama bagi seorang pemimpin politik. Nah, saya kira cukup, lain kali bisa kita diskusikan lagi tentang interpretasi. Bagaimana narasi itu menginterpretasikan siapa sebenarnya si Mamdani itu. Dia seorang imigran, dia keturunan India, dia beragama Muslim, ya kan? Dia mempraktekkan ibadah Muslim, istrinya juga Muslim, seorang putri imigran juga, ya kan? Interpretasinya seperti apa? Interpretasi ini muncul dari masyarakat, ini muncul dari opini publik, ini muncul dari kesan dari masyarakat di New York tersebut, akhirnya berdampak ke seluruh dunia. Hingga akan muncul apakah Partai Republik akan diguncang oleh Zohran Mamdani, seorang putra imigran. Dan dia bukan putra imigran asli, dia diperoleh dari naturalisasi sehingga dia tidak bisa menjadi presiden Amerika. Interpretasinya itu,
Bahwa interpretasinya itu adalah dia adalah hope. Dia menjadi harapan. Dia bukan meniru kampanye Obama dengan menawarkan hope, tidak. Dia berbeda dengan Presiden Barack Obama, tapi dia menjadi harapan untuk Demokrat berikutnya. Selanjutnya adalah change. Sama seperti Obama dulu. Dia change. Dia juga tidak menggaungkan change dalam kampanyenya, itu yang menarik sekali. Tapi itu bisa diinterpretasikan di situ. Yang keempat itu adalah, yang ketiga adalah selain hope, change, di situ itu ada apa? Di situ ada suatu atmosfer yang membawa bukan hanya perubahan, bukan membawa harapan baru, tidak, tetapi membawa recover. New York memang sedang tidak baik-baik aja, angka penganggurannya sangat banyak, ya kan? Kelaparannya juga masih ada, tunawismanya begitu di mana-mana, ya kan? Recovery, interpretasi recovery ini yang ditekankan oleh si Zohran Mamdani. Selanjutnya kita akan mendiskusikan bagaimana Mamdani itu juga membuat storyline. Who is the trustworthy? What development means and who bears the blame? The Crow and Jones 2015. Bagaimana Mamdani itu selalu membangun suatu cerita. Ketika kita sudah dapat aliansi policy, komitmen, hope, change, recovery, dia itu selalu membuat apa yang disebut dengan storyline. Ini sangat perlu dipelajari oleh teman-teman, terutama para politisi muda di Indonesia. Bagaimana membuat storyline? Belajar dari Mamdani, storyline itu seperti apa, ya kan? Storyline. Jadi ada garis cerita. Storyline itu selalu mengalir dari satu kotak ke kotak berikutnya. Kemudian dia akan muncul suatu cerita, ya kan? Akan muncul suatu kisah, muncul suatu narasi dengan hal yang besar, hal yang utama, yaitu goals-nya itu apa. Kira-kira apa storyline? What the development means, who bears the blame. Ini kan storyline. Yang pertama itu storyline itu bagaimana dia menciptakan who is he, who I am. Siapa saya, Mamdani? I'm a Muslim, I'm a immigrant, ya kan? I'm the simple man, I'm ya, dan banyak lain. Who I am. Itu menunjukkan bagaimana siapa sebenarnya dia. Karakternya dia. Pertama itu kemudian ditunjukkan karirnya dia. Karirnya itu seperti apa? Dia memulai sebagai anggota dewan, dia memulai sebagai seorang apa, pekerjaannya seperti apa, saat ini seperti apa. Jangan lupa bagaimana dia hidup. Bagaimana dia hidup, bagaimana kehidupannya. Itu belum diceritakan dengan baik. Selanjutnya, personalize. Bagaimana dia naik kereta, subway, bagaimana dia naik busway, bagaimana dia makan, bagaimana dia bertemu dengan orang, dan lain sebagainya. Personalize. How survive. Banyak lagi cerita lain kotak-kotaknya. Tidak ada salahnya juga di sini personalize. Ya. Kemudian life, career, kemudian tujuannya, ini kan lebih ke arah personal. Di sini itu bisa menunjukkan how to his friend. Siapa temannya dia saja, bagaimana tetangganya berkomentar tentang dia, bagaimana respon teman-temannya, bagaimana cerita teman-temannya. Itu ketika bercerita tentang storyline yang berkaitan dengan personal si Mamdani. Bagaimana dengan lainnya? Saya contoh, who my enemy. Jadi tekankan enemy, musuhnya siapa? Musuh Mamdani itu siapa? Ya lawan-lawannya itu. Siapa mereka? Ya kan? Misalnya dikatakan musuh-musuhnya itu adalah orang yang kapitalis, ya kan? Ya enggak. Sementara dia orang progresif, dia orang sosialis, dia lawannya itu kapitalis. Kapitalis itu selalu apa di sini, ya kan? Hanya profit,
oriented, sementara kaum sosialis itu selalu berpikir giving the money to the society, justice, economic justice, social justice, ya kan? Selain profit, seorang sosialis, ya, demokratis sosialis, dia akan memperjuangkan apa? Kan bukan hanya memperjuangkan keuntungan, tapi dia memperjuangkan justice, ya kan? Justice for the all. Bagaimana keadilan itu bisa diwujudkan untuk seluruh masyarakat. Apakah itu mungkin? Ya, dia adalah pionir. Dia adalah pionir yang memperjuangkan itu di Amerika Serikat. Dan dia itu menjadi presiden. Dan dia bisa menjadi presiden ataupun menjadi dampaknya meluas di Amerika Serikat. Bisa juga meluas ke beberapa negara-negara. Terinspirasi apa? Syadikan di Inggris, wali kota London, dan lain sebagainya. Tujuannya itu apa? Berkuasa. Punya tujuan. Itu yang menarik. Bagaimana seorang pemimpin itu selalu harus bisa membuat story line yang baik. Nah, ini kan. Ini beberapa hal yang diterapkan oleh Hamdani, mulai dari static storytelling, targeting identity, psychological manipulation, beyond physical conflict and weaponize the narrative. Kita lihat, saya hapus dulu nih, menjelaskan satu-satu, biar lebih jelas. Apa itu strategic storytelling? Balik lagi ke kisah di mana seorang pemimpin itu adalah orang yang pandai bercerita. Seorang pemimpin itu adalah pandai membaca cerita. Bukan hanya membaca, tapi menyampaikan. Ini menunjukkan bagaimana storytelling itu menjadi kekuatan yang sangat besar. Sekarang storytelling itu di era media sosial itu sudah berubah. Bukan hanya ngomong seperti ini, tetapi juga dengan visual, dengan gerak, dengan gambar. Itu kan strategic storytelling. Kita tahu di belakang Hamdani ada istrinya, iya kan? Istrinya itu kan dikenal sebagai seorang desainer grafis, graphic designer. Dia membuat logo, membuat pamflet yang berkaitan dengan kampanyenya milik suaminya. Kemudian targeting identitasnya sudah sangat jelas seperti saya ungkapkan tadi. Hamdani Muslim minoritas, ya kan, imigran, sudah jelas itu. Psychological manipulation jelas sekali di sini sebenarnya. Bagaimana dia bermain menunjukkan kebahagiaan bersama istrinya, dia menjadi kehidupan seorang warga biasa, dia menjadi politisi yang biasa, bukan orang kaya, dia bukan memperlakukan pajak 2% bagi para miliarder. Mampus dong, para miliarder mereka pilih-pilih pindah ke selain New York, beyond physical conflict. Jadi mereka itu tidak berkonflik secara fisik, tapi weakness dan naratif itu dipersenjatakan dengan cara menggunakan media sosial. Ya, saya kira itu definisi Wolfer Narrative Strategy, bukan definisi tapi penjelasan saya yang dikaitkan dengan Zohran Mamdani. Terima kasih. Berikut ini akhir dari video ini, bisa dilanjutkan dengan video-video berikutnya dan kita meneruskan tema-tema yang lain yang lebih menarik dengan teori-teori lain, baik teori politik, teori ekonomi, teori sosial, maupun lainnya dalam perspektif autentitas. Terima kasih, jangan lupa kasih komentar, jangan lupa subscribe. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.